Pak Malikil, gimana Anda menanggapi terkait fenomena Tritunggal ini? Silakan Pak Malikil, langsung aja tembak aja nah ini ya, biar nggak Halo, basa-basi loh. Iya, di sini ada iya, Bro Sarhapanim ini yang cukup menarik ya, karena dari sisi akademis beliau menguasai. Lanjut Pak Malikil. oh, oh iya. Jadi ya, kalau Tritunggal dibawa ke dalam konteks Bible Alkitab, tentu adalah sesuatu hal yang tidak pernah dilegitimasi, ya, secara tersurat. Nah, itu aja pembukaannya dulu. Lanjut. Oke, Pak Sarhapanim langsung. Maksudnya legitimasi yang bagaimana tuh? Apakah segala konsili yang dijalankan itu bukan legitimasi? Ya, coba dijawab dulu. Legitimasi yang bagaimana? Jadi kita semua percaya Tuhan Yesus itu maha kuasa, maha cerdas, ya. Sekalipun tidak tertulis secara tekstual, dia pasti cerdas. Tidak mungkin Tuhan yang maha kuasa jika memang menginginkan Tritunggal, dia tidak memberitahu. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha kuasa tentang karakter dirinya nanti diungkapkan oleh orang? Bukankah manusia tidak mampu mengungkapkan misteri ilahi itu? Hanya sang ilahi itu yang bisa mengungkapkan siapa dirinya. Kok tiba-tiba ada manusia? Nah, tentang konsili, kita bisa melihat dari konsili mulai dari tahun 268 ya, konsili Antioquia ya. Konsili Antioquia jelas menolak tahun 268, menolak tentang doktrin homoousios itu. Ya, lalu doktrin itu diadopsi lagi tahun 325 ya, karena latar belakang seorang raja yang bertobat, maka menjadi terlegitimasi lah doktrin itu. Sebenarnya legitimasi doktrin itu tidak didasari oleh pengetahuan Alkitab, ya, karena dalam bunyi kredo doktrin itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak yang setara, homoi setara. Jadi dalam paradigma Alkitab itu sangat tidak mungkin ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Jadi memang kredo Nikea itu adalah kumpulan-kumpulan orang yang belum mengerti, yang belum mengetahui isi Alkitab. Jadi sangat disayangkan kalau kita ke Kristenan yang lebih unggul pengetahuannya dari Bapak Gereja di zaman 325, lebih percaya kepada mereka. Sangat disayangkan kita di zaman sekarang yang ada internet tunduk kepada pemikiran yang minim literatur, yang minim literasi. Sangat disayangkan. Ya gitu aja. Katanya tadi segala misteri ilahi dan kita sebagai manusia. Pak Malikil mengatakan yang tadi kan. Terus apa segala kegiatan dari bapak-bapak gereja? Saya tidak pernah menyetujui di mana kalau kita sesama Kristen ya menghina bapak-bapak gereja. Apa pangkatmu, kau nilai itu anus kayak tadi itu bahasa-bahasanya. Terus ada parameter apa mengukur yang sebenarnya apostolic father itu atau bapak gereja yang mana, yang ukuran apa coba? Sekarang nggak ada ukuran. Tapi sebenarnya yang teori ausia substansi, bagaimana ini una substansi, dan itu yang kalian nggak sampai, akal kalian yang nggak sampai ke situ. Tadi kan kau juga bilang gini, kalian tidak mengerti, bapak-bapak gereja nggak mengerti bagaimana misteri ilahi. Nah ini bapak-bapak gereja ini ada menghadapi para Yunani dari orang-orang Yunani, dari Stoa, dari apa semua yang mereka hadapi, dan mereka merumuskan, dan itu kan pungkiri semua. Dan dengan tahun yang keluaran 1963 itu yang dipakai. Coba tadi
Pak Malikil bilang kita nggak mampu manusia menyingkap misteri ilahi. Terus parameter apa yang kita pakai berdua sekarang? Pasti kita akan sepakat bahwa kita tidak sepaham. Pemahaman kita boleh berbeda. Saya nggak pernah bilang kalian, cuman memang kalian jangan terlalu menyudutkan bapak-bapak gereja. Kalian nggak tahu bagaimana cerita. Coba baca John Foxe. Bagaimana diperbuat oleh kaisar. Bapak-bapak gereja membela keimanan Kristen. Kalian ingkari semua itu. Dan hanya keluar tahun 1963 terus itu yang dipakai oleh yang Pak siapa tadi? NTD. ATD. Coba. Silakan. Tapi sebelum kita ya, kita lebih bagus membahas yang substansial saja. Gini, ini sobat saya ini Malikil ini dulu biasa duet diskusi dengan Muslim. Tapi gini ya, seperti Bang Malikil ya, saya mau tanya dulu sama Bang Malikil. Saya belum tahu warnanya Bang Malikil karena kami belum pernah ngobrol tentang intern iman ya. Untuk Bang Malikil sendiri, apakah Bang Malikil percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Iya, jadi Yesus itu bagi saya satu-satunya ya, only ya, Tuhan, Allah, Bapa, Ayahku. Tuh. Mohon maaf Bang Malikil, abangku Bang Malikil, kita ini kan udah teman lama ya. Yang mau saya tanyakan itu bukan itu, yang saya tanya apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Iya, saya sudah katakan, Yesus bagi saya satu-satunya, only Tuhanku, Allahku, Bapakku, Ayahku. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Berarti oke, berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Berarti ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ya. Oke lah. Jadi gini Bang Malikil, masalahnya itu gimana ya? Saya bilang ya. Ya kita di sini memang harus mempertegas perbedaan kita di sini. Karena kalau kita baca Bible itu berkali-kali dikatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa, tetapi dia itu pengejawantahan dari Bapa itu sendiri. Bukan berarti dia itu Bapa itu sendiri, tapi dia pengejawantahan dari dia. Gitu. Nah, kalau seperti itu problemnya, berarti apa yang Bang Malikil imani ini itu persis seperti apa yang diimani oleh sebuah aliran yang pada saat itu ada, yaitu Oneness Pentakosta. Itu namanya kalau kita panggilnya Oneness Pentakosta. Nah, yang jadi problem adalah ketika Bang Malikil mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti pernah ada satu ketika di mana Bapa itu mati 3 hari. Betul nggak? Yes. Oke, berarti Tuhan itu pernah tidak ada selama 3 hari gitu Bapa itu. Karena meninggal. Iya, tubuhnya pernah mati. Tubuhnya? Maksudnya Iya. gimana? Oke, saya jelaskan boleh? Ya silakan. Oke, jadi pengejawantahan itu adalah bahasa sinonim dengan perwujudan penyataan manifest ya atau inkarne. Ya, itu penyataan Bapa yang tak terlihat menjadi terlihat. Jadi gini loh kawan-kawan. Tadi Lai Edis bertanya, apakah Yesus itu Bapa? Iya. Apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Iya. Jadi harusnya pertimbangan konsekuensi itu harus dipikirkan. Jika memang Yesus itu bukan berdoa kepada dirinya sendiri, otomatis Yesus berdoa kepada pihak lain. Itu pertimbangan konsekuensi yang harus dipikirkan dari pertanyaan yang dilontarkan. Itu poin pertama. Kedua, lalu jika memang Yesus itu Tuhan, ya, dan Yesus itu Bapa mati, berarti Tuhan pernah mati 3 hari 3 malam, ya kan? Nah, artinya secara pertimbangan konsekuensi logis Anda ada yang bertanya, oh Tuhan tidak mungkin mati, berarti
adalah suatu pernyataan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nanti kita akan dikejar di dalam pembuktian, Bro Laedis. Tuhan ya Yesus itu yang Laedis anggap itu Tuhannya yang mana tuh? Tubuhnya, rohnya, jiwanya, atau apanya tuh yang diimani Tuhan? Karena ketika dia mati itu bukan Tuhan. Nah itu Alkitab sendiri bersaksi kematian Tuhan. Bahkan Yesus sudah di surga, di dalam Wahyu 1 ayat 17-18 dia mengakui aku telah mati. Ya, nah lalu kalau ditanya Bapa mati, iya tubuhnya, inkarnasinya yang mati. Allah itu roh, Yohanes 4:24. Tuhan itu roh, ya, 2 Korintus 3 ayat 17. Jadi Allah dan Tuhan itu roh, dan roh itu ehad. Ehad itu artinya, jadi gini, ehad itu bisa dipenggal jadi dua kata tuh, alef dan khat. Khat itu satu, alef itu adalah bilangan Tuhan. Alef itu bilangan Tuhan. Jadi kalau kita kaji lebih dalam lagi tentang ehad itu artinya dia satu, satu. Ya dia satu itu. Kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, tapi saya nggak mau masuk ke situ. Nah, Allah dan Tuhan yang adalah roh adanya ini, dia tidak punya jenis tuh kayak pelangi. Pelangi kan satu, tetapi pelangi ada merah, kuning, hijau. Nah, Alkitab memberi suatu kesaksian. Contoh Yesaya 44:24. Akulah yang seorang diri. Jadi dia sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Dan Tuhan pun di situ menantang siapa yang mendampingi aku. Ya kalau memang kawan-kawan dari Tunggal memahami ada yang mendampingi, ya tinggal ditambahkan di situ bahwa yang mendampingi adalah Anak dan Roh Kudus. Tapi kan tidak mungkin kita menambahkan ayat Alkitab. Nah itu suatu pernyataan yang Tuhan sendiri. Lalu ketika dia datang menjadi daging, apakah ruah itu habis? Nah, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang ditanyakan seolah-olah bahwa ketika ruah itu menjadi daging, ruah itu sudah tidak ada. Jadi gini kawan, berbicara teologi tentang Tuhan ya, saya sering analogikan, bukan berbicara seperti teologi bakpao. Ya, ibaratnya 10 bakpao diambil 5 sisa 5, nggak begitu berbicara tentang Tuhan. Jadi ketika ruah itu menjadi daging, ruah itu nggak berkurang, ruah itu tetap memenuhi alam semesta, dan daging itu adalah penyataan dari ruah yang tak terlihat itu loh. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu, karena dia itu merujuk kepada ruah itu, sang pencipta itu. Nah itu jadi harus dipahami. Terus yang mati yang mana? Inkarnasinya. Nah, apakah inkarnasinya dia juga? Iya, inkarnasinya adalah dia, penyataan dari yang tak terlihat itu. Nah, begitu cara memahaminya lah. Lanjut. Baik, saya tanggapi ya. Jadi setelah mendengar penjelasannya Bro Malik ya, kalau Bro Malik mengatakan bahwa yang mati itu Bapa, tetapi menurut penjelasannya Bro Malik, ternyata yang mati bukan Bapa. Gitu loh. Makanya kan tadi saya tanya, apakah Yesus itu Bapa? Bro Malik menjawab iya. Lalu ketika Yesus meninggal selama 3 hari, apakah Bapa meninggal 3 hari? Bro Malik jawab iya. Tetapi ketika Bro Malik menjelaskan, ternyata menurut penjelasan tadi yang saya tangkap, yang mati bukan Bapa. Yang mati adalah tubuhnya Bapa. Nah, sementara di dalam Bible itu tidak pernah ada itu dikatakan tubuhnya Bapa, Yesus itu tubuhnya Bapa. Tetapi Yesus itu pengejawantahan dari Bapa. Ayatnya mana? Ketika Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Nah, bukan berarti bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri, tetapi dia pengejawantahannya. Pengejawantahan dari Bapa yang tak terlihat. Oke lah, yang di sini kita clear ya. Jadi sebenarnya masalah kita sebenarnya bukan di situ, Bro Malik ya. Masalah kita itu di sini. Ketika ada sebuah pertanyaan begini, Bible mengatakan bahwa Tuhan itu ehad, ya kan? Kemudian Yohanes 17 kalau nggak salah ayat 3 mengatakan dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, yang jadi masalah begini, Bro Malik. Yesus yang telah engkau utus. Ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, yang jadi masalah begini, Dan ini saya akui banyak orang Kristen yang dia tidak mampu menjelaskan sebenarnya, tapi dia memaksa diri untuk menjelaskan. Gini, Bro Malik. Dikatakan di dalam Bible dengan tegas bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Kata dia itu merujuk ke Bapa. Ya. Lalu orang-orang Kristen bilang Yesus itu juga Allah. Nah, maka di sini
secara logis Bro Malik harus menyimpulkan bahwa Yesus itu Allah, berarti otomatis dia itu Bapa. Karena kalau enggak, berarti Yesus itu menjadi Allah lain. Nah, ini di sini permasalahan yang saya lihat kepada Bro Malik. Interupsi sebentar. Saya mau turun dulu nih untuk Bang Umar, tolong cek inbox sebentar ya. Oke, lanjut silakan. Iya, jadi gini Bro Malik, ya. Pertama-tama kita itu harus bicara definisi Allah dulu. Apa sih Allah itu? Itu loh. Karena Bro Malik ya, Bro Malik, tolong diperhatikan, Musa itu juga di dalam Bible, dia itu juga Allah. Karena apa Musa itu Allah? Karena dia dibuat oleh Allah menjadi Allah bagi Firaun. Makanya di dalam Keluaran 4 atau berapa itu dikatakan begini, lihat, aku telah membuat engkau menjadi Allah bagi Firaun. Nah, apa sih definisi Allah ini? Ternyata kalau Bro Malik betul-betul membaca Bible, bukan hanya Musa yang Allah, setan atau iblis itu juga Allah di dalam Bible. Dia Allah dunia ini. Gitu. Dikatakan mereka telah diserahkan kepada penguasa dunia ini. Nah, kata penguasa di situ di dalam bahasa Yunaninya itu juga Elohim. Kata Elohim. Nah, kemudian perut di dalam Bible, di dalam kitab surat Roma itu juga adalah Allah. Makanya Paulus mengatakan maka Allah mereka adalah perut mereka. Tetapi LAI menerjemahkan Elohim di situ menjadi Tuhan. Jadi perlu kita ketahui begini, Bro Malik. Definisi Allah itu sebenarnya adalah ruler, ya. Dia authority, sebuah otoritas. Nah, jadi Bro Malik, ketika dikatakan Bapa adalah otoritas satu-satunya, ya, ruler satu-satunya otoritas, ya, dan Yesus juga otoritas. Yesus itu bukan Allah lain, tetapi dia itu otoritas dari otoritas. Makanya kalau buka Konsili Nicea, Credo Nicea, di situ dikatakan begini, dia adalah Allah dari Allah. Jadi Yesus itu adalah otoritas dari sang otoritas. Dia bukan Allah lain, tetapi dia Allah dari Allah. Terang dari Itu loh, terang dari terang. Tapi bukan Yesus itu bukan Bapa itu, bukan. Dia itu berasal dari Bapa sehingga dia itu cerminan dari Bapa itu. Dia cermin, dia yang terlihat dari Bapa itu. Bukan berarti dia Bapa itu sendiri. Gitu loh. Jadi Silakan, Bro Malik. Jadi gini, saya tidak pernah mengatakan Yesus bukan Bapa, yang mati Bapa. Gini ya, lah ini tubuh Yesus itu adalah ruah itu yang inkarne. Jadi gini ya, yang eksis itu adalah ruah itu. Ruah itu yang disebut Allah, ruah itu yang disebut Tuhan, ruah itu yang disebut Bapa. Ya, tuh ruah itu pula yang disebut Sang Firman. Itu. Nah, ketika ruah itu menjadi daging, tentu sebutannya tetap ada kepada dia. Jadi ketika ruah itu yang disebut Tuhan, ruah itu yang disebut Bapa, ruah itu yang disebut Allah, ya, menjadi daging, ya, menyatakan diri dalam rupa daging, daging itu adalah Allah, Tuhan, Bapa. Itu loh. Oke, jadi harus paham ya. Nah, apakah daging itu Bapa? Iya, karena daging itu adalah penyataan inkarne dari ruah itu. Lalu Laya membawa kepada Yohanes 17 ayat 3. Itu sangat mudah untuk menjelaskan. Jadi kata salah di sana, kata salah itu dalam Alkitab ya. Ingat, Alkitab berkata keselamatan itu dari pihak Tuhan. Nah, kecuali kawan-kawan di sini memahami eksistensi Tuhan itu udah 3 sejak kekekalan. Nah, kalau Tuhan itu eksis adalah seorang diri, lalu bagaimana kita bisa bersandiwara mengkonotasikan bahwa pihak lain dari Tuhan yang datang menyelamatkan, sedangkan dia berkata keselamatan itu dari pihaknya, gitu loh. Nah, dan kawan-kawan itu harus bisa. Maaf saya potong bro. Saya ini mau kom Bapa. Ngasih tahu tuh kalau barat ada mau kom Bapa. Oke. So jam di sini jam 5. Kita suka bro udah bilang begitu lantaran nyak rupa tutu hati dia tadi. Kalau tadi jangan baba, jangan ya coba-coba aja baba bahina apa
Mbak Ujat sedikit-sedikit dia tadi. Jadi jangan Oke. terkira tadi kita bahas sedikit bagus pandai dengan tuh hati dia lantaran tuh dia. Aman. Ya, Malikil Oke. kita silakan. Iya, aman. Yang Bu Edi sudah jelaskan itu Oke. lebih apa? Jadi kita cuma yang kita sesali itu jangan orang baku hujat tuh apa-apa yang pernah terjadi itu bapak-bapak gereja, cuma itu. Kita mohon pamit. Ada kok Oke. bapak di rumah sekarang. Oke. Di rumah. Oke. Yo, Oke. Pak Edi, makasih ya. Malikil nanti baku dapat ulang. Ya bang, ya bang. Yo. Iya, Bang. Oke. Jadi gini Lae itu harus bisa mempertanggungjawabkan secara tersurat dari Alkitab bahwa Allah itu keberadaannya apa. Pernah nggak Yesus berkata Allah itu apa, Tuhan itu apa? Harus bisa. Dan itu pun kalau memang ada penjelasannya secara tersurat. Apakah dia keberadaannya ada 3 atau kayak pelangi itu 1 tapi 3 merah kuning hijau. Ya kan Allah itu roh, Tuhan itu roh. Saya sudah kasih tuh ayatnya. Allah itu roh, Tuhan itu roh. Apakah roh itu kayak pelangi, merah kuning hijau? Kagak ada. Ya. Tuhan mengakui bahwa akulah yang seorang diri. Dia melakukan perbuatan ajaib seorang diri. Ya, beribadah kepada Yuthifafi only. Lalu bagaimana kita bisa membuat sandiwara ada selain dia? Bukankah kata only itu adalah satu-satunya? Kok bisa-bisanya kita membangun suatu sandiwara dari kata only itu ada yang lain? Only itu bukan seperti satu berarti ada nomor 2 ya, atau yang utama berarti ada yang kedua. Tapi kalau satu-satunya berarti itu adalah suatu kemutlakan, nggak ada duanya, berarti itu only ya dari sudut pandang bahasa. Nah lalu tentang salah ya, salah itu adalah suatu penyingkapan dari kuasa Tuhan. Jadi esensinya kata salah itu saya kasih contoh aja ya, di dalam Keluaran 3:20 ketika Yuthifafi berkata, aku akan mengacungkan tanganku kepada Mesir. Nah di situ mengacungkan tanganku, aku mengacungkan tanganku, dalam originalnya itu adalah kata salah hati. Lalu aku akan menyelamatkan di dalam Sakaria 9:11. Banyak hal. Intinya dari pihak Tuhan keselamatan dan kata salah itu adalah penyataan. Jadi kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu kata salah. Ibaratnya seperti Keluaran 4:4. Musa disuruh mengulurkan tangannya. Musa mengulurkan tangannya. Kata mengulurkan pun menggunakan kata salah. Apakah tangan Musa itu diamputasi, dikirim ke sana? Enggak. Jadi kata salah esensinya adalah penyataan atau merealisasikan sesuatu. Nah, kalau dari pihak Tuhan itu merealisasikan kuasanya. Yang menjadi pertanyaan, kawan-kawan ya, ada berapa Tuhan? Jika Yesus sebagai Tuhan ditolak itu mati, lalu ada berapa Tuhan? Ya, logikanya ada Tuhan yang tidak mati. Logikanya. Oke ya, logikanya ada Tuhan yang tidak mati. Sedangkan ayat Alkitab berkata, ya, oke, saya buka ayat Alkitab aja ya, sebentar. Oke, mumpung di layar besar juga ya. Oke. Nah, di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus 11. Oke. Jadi ini pelajaran juga buat kawan-kawan Kristen yang takut mengakui Tuhannya mati ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Yesus Tuhan mati dan dia Tuhan satu-satunya. Nah kalau Yesus bukan Bapa, berarti Tuhan Bapa tidak mati. Itu konsekuensi logika. Ya, berarti ada Tuhan yang nggak mati. Kematian Tuhan. Nah nanti orang akan bertanya, berapa Tuhanmu? Oke, nah kalau ditanya balik, lalu Tuhan mati, yang menjaga dunia siapa? Ya Yesus mati, rohnya mati enggak mati. Ya. Gitu. Sama seperti manusia, sebentar. Sama seperti manusia. Manusia tubuhnya mati, rohnya mati enggak. Rohnya enggak mati. Nah, lalu tentang Yohanes 17 ayat 3 bahwa Bapa itu adalah satu-satunya. Di situ menggunakan kata monon ya, only. Sama seperti Yesus juga. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah itu datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar.
dan hidup yang kekal. Nah, bukankah di Yohanes 17 ayat 1 monon satu-satunya Bapa itu Allah yang benar? Kok bisa-bisanya Yesus juga adalah Allah yang benar? Gugur dong mononnya, gugur dong only-nya. Nah gitu, silakan. Baik, terima kasih Bro Malik. Jadi memang kendala yang saya lihat dihadapi Bro Malik itu kesalahpahaman mengenai kata Tuhan dan kesalahpahaman mengenai kata Allah. Yang sebenarnya kedua-duanya sama sekali tidak ada dalam Bible. Di dalam Bible, kata Allah itu Elohim atau Theos, dan kata Tuhan itu adalah kata Kurios. Jadi begini Bro Malik, semua kata-kata itu adalah gelar. Saya kasih contoh begini. Putin adalah seorang presiden. Ya. Kemudian Joko Widodo adalah seorang presiden. Kalau saya lihat dari sudut pandangnya Bro Malikil, maka kesimpulannya itu Joko Widodo haruslah Putin. Karena tidak mungkin mereka sama-sama presiden, tapi mereka ada dua. Nah, yang tidak dipahami saya lihat dari sudut pandang saya oleh Bro Malikil adalah pengertian sebuah kata. Ya, jadi Bro Malikil, kata yang seperti saya jelaskan tadi ya, Elohim ya atau Theos itu adalah sebuah gelar atau sebuah title, di mana Musa pun menyandang gelar itu. Musa itu juga dia adalah Elohim. Karena apa? Karena dia dibuat menjadi Elohim. Nah, apakah kesimpulannya karena Musa itu Elohim, maka haruslah Musa itu adalah Allah atau yang kita panggil Bapa? Tidak. Gitu loh. Iblis juga disebut sebagai Elohim. Elohimnya dunia ini. Sebentar, biar saya bukakan ayatnya dulu ya, biar lebih enak ya. Kalau nggak pakai ayat nanti kan agak sedikit susah. Mungkin Bro Malikil bisa membantu saya membukakan ayatnya. Halo? 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 Kayaknya itu apa? Di unmute dulu. Silakan. Ya, saya tolong dibukakan dulu misalnya di dalam bentar ya. Biar kita lebih enak nih diskusinya nih. Contohnya di Bro dalam Malikil, Iya, di dalam Filipi 3:19 coba. Filipi 3:19. Filipi. Oke. Bentar ya. Saya buka ya. Filipi 3:19. Oke, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya, stop di situ. Nah, Oke. jadi kata Tuhan di situ, Bro Malik, itu di dalam bahasa Yunaninya itu adalah Theos. Jadi Theos mereka atau Allah mereka itu adalah perut mereka sendiri. Nah, ini kalau kita lihat, kemudian coba buka lagi 2 Korintus 4 ayat 4. Oke, 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Oke, lanjut. Nah, jadi di situ kalau kita cek bahasa aslinya, kata ilah di situ juga Allah, Elohim atau Theos. Nah, jadi sebenarnya ini sudah menjadi satu pembuktian bahwa kata Allah atau kata ilah atau Elohim atau Theos itu sebuah gelar. Sama seperti presiden, ya kan? Itu juga gelar. Jadi kalau kita katakan bahwa Yesus Allah, kemudian Bapa juga Allah, itu gelarnya. Bukan berarti bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang begini, kalau begitu Allahnya ada berapa? Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, menjawab seperti ini, itu jawabannya begini. Allah yang satu itu
ya, Allah yang satu itu sebagai Allah, kita harus menjadikan Yesus sebagai Allah juga, karena Yesus itu Allah dari Bapa. Dia Allah dari Allah. Makanya di dalam kredo itu dikatakan begitu, dia Allah dari Allah. Jadi dia itu bukan Allah asing, bukan Allah yang lain. Justru dia itu Allah yang datang dari Allah. Itu penyataan diri Allah itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, saya mau kasih ayat penutup aja sama Bro Malik. Mungkin kita bisa lebih serius kalau kita di forum-forum internal kita ya. Coba Bro Malik, ini saya coba, mudah-mudahan Bro Malik bisa berubah nanti setelah membaca ini. Coba 1 Korintus 15 ayat 27. Oke. Ntar ya. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Aduh, tar. 1 Korintus 15 ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Terus, ya kan? Jadi sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Jadi Bapa menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Jadi segala sesuatu ditaklukkan Bapa di bawah kakinya Yesus. Ya, tetapi kalau dikatakan demikian bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri, maksudnya Bapa, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. Jadi Bapa itu tidak takluk kepada Yesus. Yang takluk itu Yesus, takluk kepada Bapa. Makanya Yesus itu dikatakan dia menaklukkan diri kepada Bapa untuk membawa semua orang ditaklukkan kepada Yesus, kemudian menaklukkan diri kepada Bapa. Makanya di dalam Bible itu dikatakan kepala dari jemaat adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah. Gitu loh Bro Malik. Kalau Bro Malik bersikeras bahwa Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, lantas bagaimana 1 Korintus 15:27 dia mengatakan bahwa ia sendiri tidak termasuk di dalamnya. Gitu loh. Ya, sekian dulu dari saya Bro Malik. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Oke. Jadi gini loh ya. Jangan kabur, Dis. Jangan kabur. Kau akui saja Tuhanmu 3. Oke kan, Bro Malik? Oke. Dia tuh narasinya tuh takut kalau dikata Tuhannya 3, tapi ya itulah. Oke, lanjut, Bro Malik. Iya. Jadi kalau Korintus dengan 1 Korintus dengan Filipi, 2 Korintus dengan Filipi, saya rasa nggak ada yang harus saya tanggapi ya, karena di situ hanya berbicara tentang Tuhan. Nah, itu jawabannya hanya satu ya di sini. Jawabannya di sini ya. Oke. Di dalam Ulangan 10 ayat 17 ya, sebab Yotevave Allah mula, Allah segala Allah ya, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi Yotevave itu, Bapa itu adalah Allah segala Allah. Nah, dan Yesus itu adalah Yotevave itu. Ya, saya kasih clue-nya ya. Memang dari terjemahan Indonesia nggak akan menemukan bahwa Yesus itu adalah Yotevave. Di dalam Lukas 2 ayat 11 ya, kalau kita bawa ke dalam Aramaik ataupun Ibrani, itu akan lebih jelas lagi. Karena dikatakan di sana yang lahir itu adalah Maria, ya, Maria. Nah, Maria itu adalah akronim ya. Saya kasih ini ya, bentar ya. Maria itu adalah akronim dari Mar dan Yah. Ya. Jadi di Lukas 2 ini ya Maria, Mesiha, ya. Maria itu terdiri dari dua kata akronim, Mar dan Yah. Adonai, Yah, Yotevave yang lahir, ya. Itu. Jadi yang lahir itu adalah Yotevave. Nah, memang dari terjemahan itu tidak akan bisa menemukan hal-hal seperti ini karena terjemahan itu sudah mengubah dalam bentuk generik. Ya.
Nah, nanti kita akan timbul satu pertanyaan lagi, ada berapa Yotefafe? Oke, tapi itu nggak mungkin bisa dijawab karena Yotefafe itu ehad, ya, satu-satunya. Nah, yang saya tanggapi hanya Korintus ini. Sebenarnya kalau layak baca dengan teliti, ya, di ayat ini musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Yang merealisasikan siapa? Kristus atau Yotefafe. Nubuatannya sini. Ini ya, saya urai pelan satu-satu ya, pelan-pelan. Hosea 13 ayat 14. Tapi terjemahannya di sini dibumbuhi kata kah, pertanyaan. Dalam originalnya nanti dicek tidak ada kata kah, ya. Lalu kah ini juga kutubus kah itu kagak ada, ya. Jadi bacanya gini, akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati, akan kutebus mereka daripada maut. Di manakah penyakit samparmu hai maut? Akan ku. Jadi kunya yang melakukan adalah Yotefafe itu ya, di ayat 4. Oke. Nih. Tetapi aku adalah Yotefafe, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Jadi akunya yang merealisasikan, yang membebaskan. Oke. Kita penggal-penggal ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi sudah ya terjawab, Yotefafe yang merealisasikannya, ya, bukan yang lain, bukan utusannya. Nah, kalaupun mau membahas ke bawah dalam ranah utusan, ada ayat. Tapi kita belum mau masuk ke situ. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Oke? Ayat selanjutnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Elohim menjadi semua di dalam semua. Jadi nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan apa yang bisa mengindikasikan bahwa di sini ada suatu dua oknum. Jadi dia sendiri yang melakukannya. Ibaratnya begini, saya kasih clue-nya ya. Yesus Kristus di satu sisi dia bisa menjadi gembala, dia bisa menjadi anak domba. Di dalam Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Di dalam Yohanes 1, anak domba Allah. Nah, itu suatu paradoks ya. Yesus di satu sisi dia adalah gembala, di satu sisi dia adalah anak domba. Yesus di satu sisi adalah anak Daud, di satu sisi Tuhannya Daud. Itu paradoks. Nah, sama dengan hal ini. Apakah Yesus bisa sebagai bapa, bisa sebagai anak? Iya, karena dia sendiri dari pihak Tuhan. Itu. Nah, yang menjadi permasalahan, masalahnya di sinilah tidak begitu spesifik menjelaskan perbedaan itu, sehingga kita tidak menangkap poinnya. Yang saya harus klarifikasi dari Alkitab perbedaan itu, supaya di kemudian hari orang tidak lagi ya, menyangkali bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, kalaupun penyangkalan-penyangkalan itu terjadi, harus ada dengan dalil-dalil tersurat. Dalam hal ini Alkitab yang melegitimasi. Ya, harus ada dalil-dalil yang tersurat. Dalam hal ini Alkitab yang melegitimasi bahwa Allah yang adalah roh, Tuhan yang adalah roh, adalah terdiri dari. Ya, kita anggaplah kita menggunakan teologi komposisi. Nah, ibaratnya teh manis itu terdiri dari air, daun teh, dan gula. Nah, maka Allah yang adalah roh, petunjuk Alkitab mengatakan seperti apa? Apakah Allah yang adalah roh terdiri dari ini dan ini dan ini? Sehingga kita memahaminya bahwa yang datang sebagai juru selamat adalah pihak lain, bukan Allah Bapa. Nah, pihak lain itu eksis sebagai apa di dalam diri Bapa itu? Harus bisa dijelaskan. Karena selama ini pemahaman kekristenan itu tidak berawal dari dasar. Pemahaman kekristenan itu ngegantung mulainya dari manifestasi. Padahal secara prima kausanya bahwa dia itu sendiri tunggal satu-satunya. Lalu bagaimana orang bisa membuat suatu hayalan bahwa ada entitas yang lain di dalam diri Allah yang adalah roh itu?
Nah, saya harap bisa dijelaskan dan bisa diverifikasi dari Alkitab supaya apa yang diimani itu bukanlah sesuatu delusi atau halusinasi yang kita buat sendiri, tetapi murni adalah apa yang dituntun oleh Alkitab. Demikian. Nampaknya kita ada problem di sini mengenai dia itu sendiri, Bro Malik ya. Jadi kalau Bro Malik mengatakan dia itu sendiri, seolah-olah kami ini mempunyai anggapan bahwa Yesus itu adalah ilah lain atau Allah lain. Padahal tadi sudah berkali-kali saya katakan, kami ini Bro Malik mengimani bahwa Yesus itu bukan Allah lain, tetapi dia itu Allah dari Allah. Saya kasih contoh begini, Bro Malik. Bro Malik begini. Misalnya saya ini wujudnya roh. Saya ingin memerintah di bumi, ya. Bagaimanakah caranya saya memerintah di bumi sedangkan saya ini roh? Bagaimana cara saya duduk di kursi memegang tongkat kuasa dan memerintah? Maka saya ini harus mengutus anak saya yang tunggal. Ya. Nah, anak saya yang tunggal ini harus menjadi Allah di dunia, di bumi. Nah, anak saya yang tunggal ini bukan Allah lain, tetapi dia itu pengejawantahan dari saya. Dia itu cermin dari saya. Seperti itu Bro Malik. Jadi Yesus itu, dia itu bukan Allah lain. Sekalipun kami mengatakan bahwa Yesus itu Allah, tapi dia bukan Bapa. Nah, tadi kalau Bro Malik mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, di saat yang sama Bro Malik pun menyangkali sebenarnya bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri dengan cara mengatakan tubuhnya. Berarti kan di sini Bro Malik sudah beranggapan bahwa ada Allah roh, ada Allah tubuh. Iya kan? Tapi ini Bro Malik sebenarnya ini yang menjadi problem, bahasa yang Bro Malik pilih itu menimbulkan konsekuensi yang sangat fatal. Kalau pemahamannya menurut saya Bro Malik, pemahamannya atau penjelasannya, explanationnya itu sebenarnya lebih mendekati ke arah Tritunggal, tetapi bahasa atau diksi yang Bro Malik itu nggak tepat. Contoh, ketika mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti konsekuensinya Bro Malik beranggapan bahwa Bapa itu dilahirkan. Akhirnya jadi seperti itu, konsekuensi yang ditangkap orang. Kemudian Bapa menyusu, kemudian Bapak meninggal. Nah ini bahasa-bahasa seperti ini. Tapi oke lah Bro Malik, mungkin kita bisa serius di lain waktu karena saya juga ada keperluan, dan Bro Umar dan teman-teman yang lain nanti kita sambung lain waktu. Makasih banyak Bro Malik, salam damai selalu. Oke.